Nih, di kasus khusus program linier, kasus khusus ini berarti kasus yang tidak biasa. Kalau kasus yang biasa itu kan kita ada suatu permasalahan, dimodelkan, dicari solusi, ketemu nilai optimum, maksimum, atau minimumnya. Kalau yang tidak biasa, yang khusus ini yang kita pelajari ada 4. Yang pertama, ketidaklayakan. Ketidaklayakan ini nggak ada di HP. Harusnya kan ada yang bersih begitu. Ada di HP-nya. Karena ini tidak ada yang tidak kena arsir atau blok, berarti di HP-nya nggak ada, berarti tidak ada solusinya permasalahan itu. Yang kedua, penyelesaian tak terbatas. Ini ada 2 jenis. Yang pertama itu nilai fungsi tujuannya, siapa yang mau masuk? Ini yang penyelesaian tak terbatas, yang pertama itu nilai fungsi tujuannya tidak terbatas. Berarti kita tidak bisa cari tahu karena tidak terbatas. Kok tolak? Izinkan. Ya, yang kedua itu jenisnya penyelesaian optimalnya yang tidak terbatas. Jadi ada banyak opsi, X-nya berapa, Y-nya berapa, kan tetapi fungsi tujuan Z-nya itu terbatas. Yang ketiga, solusi tidak tunggal. Ini solusinya untuk mendapatkan nilai optimum Z itu ada beberapa opsi, X dan Y-nya berapa gitu. Yang keempat, kelebihan pembatas. Kelebihan pembatas ini ada satu kendala apabila kita masukkan ke gambarnya itu, di HP-nya itu tidak terpengaruh. Kalau misalnya kendalanya dihilangkan juga di HP-nya tetap sama. Dan ini bisa dicari juga nilai optimumnya. Jadi di subbab ini itu kalian diminta untuk menentukan ini tuh permasalahan masuk ke kasus khusus yang apa? Ketidaklayakan atau penyelesaian tak terbatas, solusi tidak tunggal, atau kelebihan pembatas. Lalu kalau bisa cari solusinya. Yang nomor 2, 3, 4 ini kan bisa dicari solusinya. Kalau yang nomor 1 tidak bisa karena nggak ada di HP-nya. Ini contohnya yang pertama, ketidaklayakan. Ada suatu permasalahan pemodelan matematikanya ini, keuntungan rak produksi keuntungan produksi rak buku dan meja itu Z, banyaknya rak buku yang akan diproduksi X, banyaknya meja yang akan diproduksi Y. Kemudian kendalanya ini 8. Gini kendala yang fungsi tujuannya itu cari maksimal ya. Maksimal labanya yang rak buku 8.000, labanya meja 6.000. Dengan kendala ini waktu pemotongan, waktu perampungan, ini ada pesanan, kemudian jangan lupa persyaratan non negatif. Yaitu langkah pertama pemodelan, langkah keduanya ini menggambar DAP, daerah himpunan penyelesaian. Dari persamaan yang pertama itu kan dari ini, X plus Y kurang dari sama dengan 25, ditulis persamaannya jadi X plus Y sama dengan 25, titik potongnya 0,25 dan 25,0. Terus ini gambar garisnya 0,25, 25,0 ditarik garis, kasih nama dulu, ini X plus Y sama dengan 25. Terus uji titik, ini pilih 0,0 karena kan dia di luar garis. Boleh pilih titik yang lainnya juga. Terus karena 0 kurang dari sama dengan 25 ini benar, maka yang 0 yang bagian sini kiri bawah, ya bagian kiri ini berarti DHP-nya. Maka yang di blok, yang diarsir itu yang kanan. Nih. Nah, karena ini sudah ada arsiran atau blok,
yang tadinya X plus Y sama dengan 25 diganti jadi X plus Y kurang dari sama dengan 25 gitu. Kalau misalnya hanya garis ya nak, ini itu persamaan, jadi tandanya sama dengan. Kalau ada arsiran atau bloknya, ini itu pertidaksamaan. Terus lanjut yang kedua itu tadi ditulis persamaannya jadi 3x plus 2y sama dengan 60. Titik potongnya ini 0,30, 20,0. Tarik garis yang warnanya hijau ini 3x plus 2y sama dengan 60. Terus uji titik. Ini Ibu pilih 10,0. 10,0 kan di sini. Ini itu kan di luar garis, jadi boleh. Dan 10,0 ini benar masuk ke daerah DHP. Maka yang di blok yang sebelah kanannya juga ini karena ada bloknya nanti namanya jadi 3x plus 2 kurang dari sama dengan 60. Terus tambah apa? Oh ini X lebih dari sama dengan 22. Berarti X-nya itu sama dengan 22 atau lebih. Ini boleh 50, 60 dan seterusnya. Kalau Y-nya itu bisa positif yang bagian atas atau yang bawah. Berarti yang sebelah kanannya ini X sama dengan 22. Yang di blok, yang di arsir yang sebelah kirinya. Tuh, terus gambar pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0 ini yang biru. Berarti kan yang X positif sebelah sini. Yang di blok yang kiri. Terus yang Y lebih dari sama dengan 0 itu kan yang atas. Yang Y-nya positif. Yang di blok itu yang bukan yang bawahnya ini, yang warnanya oranye. Nah, itu gambarnya. Nah, ketika kita lihat kan ini tidak ada yang putih ya, yang bersih. Semuanya kena blok. Jadi terlihat kalau masalah ini itu tidak punya penyelesaian yang visible. Jadi masalah ini dinamakan atau disebut ketidaklayakan atau invisible solution. Oke. Karena tidak layak berarti ya cukup sampai di sini, tidak bisa dicari solusinya. Yang kedua, penyelesaian tak terbatas. Nih, misalkan ada soal cari Z max 3x plus 2y dengan kendalanya ini x min y kurang dari sama dengan 10, x plus y lebih dari sama dengan 30, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Yang ketidaklayakan itu udah juga ya digambar sih. Oke, coba lanjut aja dulu yang penyelesaian tak terbatas ini apa ya. Sama yang pertama, karena ini kan tidak ada bukan soal cerita, jadi kita tidak perlu memodelkan. Langsung cari DHP-nya, tulis dulu persamaannya, X min Y sama dengan 10, ketemu titik potong 0, siapa ini? Zulfa. Oke. 10,0. Terus gambar garis, ini 10,0, 0, min 10, tarik garis yang warnanya biru ini, X min Y sama dengan 10, lalu uji titik. Ibu pilih yang 16,0. 16,0 itu kan ini, di luar garis kan, boleh. 16,0 salah, berarti dia tidak termasuk DHP. Ya, berarti yang sebelah kanan ini yang di blok. Ini namanya dalam? Ya. Tanya yang apa? Ulangi. Kalau itu uji titiknya itu lakukan mana itu belum? Boleh pilih titik di luar garis. Di luar garis. Kalau kalian pilih titiknya di dalam garis, pasti nanti jadinya kan sama dengan. Kalian jadi nggak tahu toh itu nanti kurang dari atau lebih dari. Jadi pilih titik yang di luar garis. Ini kan Ibu pilih beberapa garis supaya tidak 0,0 terus.
Oh, berarti jam di luar ya? Ya, kan kadang ada yang 0,0-nya itu kena garis gitu. Boleh. 0,0 bisa atau yang lain. Nanti. Ya, sama-sama. Thank you. Eh, ini tadi Ibu pilihnya apa ya? 16,0 ya. Karena 16, biar kalian itu nggak terpaku uji titik harus selalu di 0,0. Biasanya alasan kenapa pilih 0,0 kan karena gampang ya. Pasti nanti hasilnya 0. 0 dikurangi 0 kan 0. 0 kurang dari sama dengan 10 benar. Berarti yang 0-nya ini DHP, termasuk DHP. Makanya yang di arsir yang bukan sebelah kanan. Tapi bisa juga pilih ini min 14,2 boleh. Atau berapa? Ini 20, ini berapa? 6 itu juga boleh. Terserah. Ini terus apa ya? Oh, persamaan selanjutnya X plus Y sama dengan 30. Titik potongnya ini 0,30, 30,0, tarik garis. Yang warnanya merah ini X plus Y sama dengan 30. Terus uji titik. Nah, ini Ibu pilih 30, min 20. Mana ya? 30, min 20 yang ini. Boleh. Karena kan ini di luar garis merah itu. Kalau mau pilih 0,0 juga boleh. Pilih min 40,0 juga boleh. Ini kalau 30 min 30, min 20 dibandingkan dengan X plus Y lebih dari sama dengan 30, itu kan salah. Berarti yang di arsir itu yang ini, yang bagian kiri ini. Karena dia salah, jadi dia kena blok. Terus kalau ada blok, ada arsiran, namanya jadi ganti X plus Y lebih dari sama dengan 30. Selanjutnya pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0. Berarti kan yang sebelah kanan. Yang diarsir yang sebelah kiri, yang warnanya hijau ini. Terus Y lebih dari sama dengan 0 itu kan yang atas, yang Y-nya positif. Yang diarsir yang bawah, yang warnanya oranye. Terus ini menentukan titik ekstrim, titik pojoknya. Berarti kan ada yang ini, yang A 0,30, yang B ini 20,10. Kalau yang ini yang warnanya biru lurus terus itu kan berarti nggak ada pojokan. Terus yang hijau ini kan juga lurus terus ke atas, nggak ada pojoknya lagi. DHP-nya yang putih itu. Lanjut yang cari garis selidik. Tadi kan Z max-nya 3X plus 2Y. Nih garis selidiknya 3X plus 2Y sama dengan K. Ini bisa kita geser dari yang titik 0,0. Kan nanti K-nya 0. Digeser. Geser terus. Ini digeser melewati B. Geser. Ini sampai K-nya 496,5. Ini terus ke kanan terus, ini nggak berhenti. Ya, terlihat dari gambar itu garis selidiknya kalau kita geser ke kanan itu tidak akan pernah berhenti, dan semakin kanan kan nilai K-nya semakin besar. Tadi yang dari titik ini kan 0, K-nya 0, tapi ini nggak kelihatan, ketutupan. Terus yang ini K-nya 83, yang ini geser lagi 3X plus 2Y sama dengan 496,5. K itu nilai apa? Z ya. Z-nya, nilai fungsi tujuannya semakin besar dan tidak terbatas. Jadi kasus ini dinamakan penyelesaian tak terbatas atau unbounded solution, di mana yang tak terbatas itu nilai fungsi tujuannya. Stop sharing.